mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Dipersembahkan oleh PT Asta Jaya Sentra Cinema. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Paladala tersampir di sela-sela batu. Darah kental meleleh dari lubang hidungnya. Sebagian menetes ke permukaan sungai, membuat aliran air berwarna kemerah-merahan. Kiboyo Oro-Oro segera memburu cucunya, diikuti Gandasturi dan Sekar Mayang. Sementara Biung Sinom sudah membawa Gunadarma kabur. Nilat. Wah, kok diam saja, Kek? Dia pingsan. Tadi kulihat punggungnya membentur batu. Coba kalian mundur. Nilot. Apa lukanya parah, Kek Bale? Iya, belum tahu persis. Mudah-mudahan saja tidak. Sebaiknya kita baringkan di pinggir sana, di tempat yang kering. Iya. Ayo, bantu aku. Iya, Kek. Pegang kakinya, dua-duanya. Iya. Sini, Kek. Biar aku yang angkat punggungnya. Iya. Pelan-pelan, Kek. Batunya licin sekali. Iya, sini. Hati-hati, Kek. Lewat sini. Iya. Awas, jangan sampai merosot. Iya. Yang kencang megangnya. Iya, Awas, hati-hati. Licin. Itu kepalanya agak diangkat sedikit. Iya. Ya, begitu. Nah, sini. Baringkan saja di sini. Iya, di sini, Kek. Iya, di situ saja. Nah, begitu. Keningnya juga luka. Lihat, ada darahnya juga, Kek. Mungkin tergores pinggiran batu yang tajam. Iya, Kek. Sudah, kalian diam dulu. Akan kulihat luka dalamnya. Bagus. Perutnya tidak apa-apa. Ulu hatinya juga tidak terganggu. Nah, ini dia. Dada sebelah kiri ada yang tidak benar. Ada darah yang menggumpal akibat benturan, tapi tidak terlalu parah. Dia sadar, Kek. Dia sadar. Nilot. Apa yang terjadi? Kamu terluka, Nilot. Kamu baru saja pingsan. Iya, Ando. Iya, aku ingat. Aku berkelahi dengan nenek. Berkelahi? Dia memukulku. Keras sekali pukulannya. Aku seperti mendengar geledek menyambar. Lalu gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Tapi kata kakek Bale, lukamu tidak parah kok. Iya, dia harus istirahat barang beberapa hari untuk memulihkan tenaganya. Kakang, di mana Kakang Gunadarma? Sudahlah, Nduk. Jangan pikir Gunadarma dulu. Mikir kesehatanmu lebih penting. Apakah dia membawanya lagi, Kek? Itu gampang. Dipikir nanti saja, Nduk. Ayo, Gandasturi, Sekar Mayang, kita bawa dia pulang. Iya, Kek. Nduk Nilot, kamu
kamu bisa jalan sedikit-sedikit? Bisa, Kek. Asal pelan-pelan. Iya. Bisa. Ayo. Sekarang kamu kusembunyikan di sini. Tidak akan ada seorang pun tahu. Tempat ini sangat rahasia dan tersembunyi, Gunadarma. Di sebelah sana terhalang sungai, dan di sebelah sana menjulang dinding-dinding bukit yang tinggi. Pokoknya aman. Kamu tidak akan bisa kabur lagi. Mengapa kamu menyiksaku seperti ini, Byung Sinom? Justru aku bermaksud melindungimu, sayang. Di luar sana banyak orang menginginkanmu. Kamu akan dibuat rebutan seperti kerupuk udang. Kamu bisa remuk, hancur ditarik sana-sini. Nah, kalau di sini kan tidak. Tapi kamu sama saja Gunadarma dari dunianya. Kamu tahu, Byung Sinom, aku adalah seorang ahli bangunan. Sekarang aku sedang giat-giatnya membangun sebuah kamulan yang besar dan megah. Sebuah wihara suci atau candi yang akan tegak berdiri menjadi saksi sejarah. Hah, lupakan kamulan itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa melupakan gagasanku sendiri. Mungkin saja. Harus mungkin karena kamu sudah menjadi milikku. Gagasanmu tentang kamulan harus disapu bersih dan diganti dengan gagasan tentang diriku. Tentang Byung Sinom istrimu. Bukankah ini sangat menyenangkan, Gunadarma? Tapi mengerikan untuk Gunadarma. Aku tidak bisa membayangkan hidup jauh dari kamulan, dari gagasan tentang sesuatu yang luhur dan agung. Nanti kita bikin kamulan sendiri. Sebuah kamulan yang berwibawa dan angker, tapi juga megah serta indah. Lantainya kita lapisi batu-batuan yang berharga. Juga relung-relung. Ruangannya kita hiasi, ya, ribuan batu permata. Wah, pasti menakjubkan sekali. Tapi tidak ada patung Buddha di situ. Tidak ada patung Siwa, Brahma ataupun Wisnu. Hanya ada dua macam arca. Ya, arca Byung Sinom dan Gunadarma. Bukankah ini juga gagasan yang cemerlang? Tapi kamulan atau wihara itu bukan untuk upacara keagamaan, bukan untuk membakar dupa atau kemenyan, melainkan untuk apa? bulan madu Byung Sinom dan Gunadarma. Pokoknya setelah kita dikawinkan oleh alam semesta ini, kita akan menjadi sepasang pengantin yang cantik selamanya. Dan kita akan mengarungi bahtera kehidupan ini dalam suasana bulan madu abadi. Oh, alangkah indahnya, alangkah bahagianya jika angan-angan yang gila ini menjadi kenyataan. Oh ya, bagaimana pendapatmu, Gunadarmaku? Apakah angan-angan itu gila? Kamu yang gila, Byung Sinom. Itu bukan angan-angan. Ngomong sembarangan. Kamu mau punya calon istri gila? Hah? Enak saja. Kalau Byung Sinom gila, semua orang di Mataram ini ikut gila. Dan kamu sudah lebih dulu gila. Sayang, jangan ngomong begitu lagi ya. Jangan membuat Byung Sinom marah. Kalau marah, aku bisa memukulmu atau melukaimu. Hatiku sendiri yang sakit. Sudahlah sayang, kita jangan bertengkar lagi ya. Kita harus belajar menjadi pasangan yang serasi. Kita ngomong yang manis-manis supaya rasanya di hati juga manis. Bagaimana? Kau setuju? Nah, sekarang aku mau pergi dulu. Aku ingin tahu apa masih ada yang berani ikut sayembara tolol itu.
Mudah-mudahan saja sayembara itu tidak laku. Kasihan pesertanya. Dia datang menemuiku hanya untuk menyerahkan nyawa. Beres. Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Jangan takut. Aku pulang akan bawa makanan yang enak-enak. Pergi dulu ya, kuda dharma saya. Keluar dia sekarang. Itu rupanya yang bernama Byung Sinom, penjahat perempuan yang menjadi musuh negara. Pantas Kakang Gunadarma tidak kembali ke gua. Aku sampai tidak sabar lagi menunggu. Rupanya Byung Sinom menculiknya. Ada juga gunanya aku duduk mengintai di sini sampai setengah hari lamanya. Ada hasilnya. Tapi aku harus sabar. Biar dia pergi jauh dulu. Untuk apa Byung Sinom menculik Kakang Gunadarma? Perempuan aneh. Tapi aku akui dia memang sakti mandraguna. Aku melihat sendiri dia bertarung melawan pendekar yang bernama Lebur Bandangira. Kalau aku sempat bentrok sama dia, entahlah, aku tidak tahu siapa yang lebih unggul. Mungkin dia sudah pergi jauh, tidak akan segera kembali. Kalau begitu, aku bisa masuk sekarang. Akan kubebaskan Kakang Gunadarma dari belenggu Byung Sinom. Pengap sekali ruangan ini. Tidak ada angin dan sinar matahari masuk. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kakang Gunadarma? Tidak ada jawaban. Mungkin dia disekap di ruangan lain atau kamar bawah tanah. Kakang di mana? Oh, Kakang, kau di sini rupanya. Aku tidak melihatmu. Tidak ada cahaya matahari sama sekali. Bagaimana keadaanmu, Kakang? Apakah perempuan jahat itu melukaimu? Kakang, kenapa diam saja? Ada apa denganmu, Kakang? Oh, aku tahu. Rupanya perempuan itu telah menotok jalan darahmu, mengunci sebagian sarafmu. Tapi jangan takut. Bukan hanya Byung Sinom yang tahu soal totokan jalan darah. Tenang saja. Aku akan membebaskanmu. Terima kasih, Kencana Jingga. Kita harus segera pergi, Kakang. Sebentar. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Aku kesal menunggumu sendirian dalam gua. Lalu aku keluar. Aku pergi ke Kamulan. Seorang pekerja memberitahu bahwa Kakang Gunadarma diculik Byung Sinom. Lalu aku cari perempuan jahat itu dan aku ikuti dia. Aku melihat Byung Sinom membunuh Lebur Bandangira, seorang peserta sayembara. Oh ya? Aku juga melihat Byung Sinom bertarung dengan Nilot Paladala, cucunya sendiri. Bahkan aku sering mengintip ketika Kakang dirawat controt itu di warungnya. Kamu sama persis dengan Udiani. Baik sosok, rupa, maupun watak. Sama persis. Kamu seorang gadis yang sabar, tangguh dan berani. Tapi sebenarnya aku tidak setuju kamu terlibat dalam perkaraku ini. Aku punya alasan yang kuat. Apapun alasannya, Byung Sinom itu jahat dan berbahaya. Kamu tidak bisa bermain-main sama perempuan satu itu. Sudahlah, kita tidak punya banyak waktu, Kakang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Nanti keburu Byung Sinom kembali. Ayo, Kang, sini. Aku gandeng tanganmu ya. Ikuti aku. Iya. Lewat sini, Kang. Iya. Awas hati-hati. Iya. Jalan yang ini ya, Kang. Iya. Segar sekali rasanya udara di luar. Kakang bisa berjalan sendiri? Bisa, tapi pelan-pelan. Jangan pelan-pelan, nanti ketangkap Byung Sinom lagi repot. Harus cepat jalannya. Iya, soalnya dadaku masih agak sesak. Ya, kadang-kadang. Sekarang pegang tanganku ya. Iya. Pegang tanganku yang kuat. Ya, begini. Gitu. Iya. Ya, sekarang tutup mata Kakang Gunadarma. Tutup yang rapat. Iya. Jangan dibuka sebelum ku beri tanda. Iya. Ya, begitu, bagus. Ya. Aku hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Dharma menutup kedua belah matanya. Dia hanya merasakan tubuhnya terayun-ayun lembut di udara, dan semilir angin bukit menoreh menerpa wajahnya. Mereka terbang melintasi pucuk-pucuk pepohonan, menyeberangi lembah. Suatu saat mereka menembus gumpalan kabut tipis. Tak lama kemudian, mereka sudah melayang-layang di pinggiran hutan. Kencana Jingga mengangkat sebelah tangannya, dan mereka pun meluncur turun. Nah, sekarang mata Kakang boleh dibuka. Loh, kok kita sudah di sini? Bukankah ini gua tempat tinggalnya? Iya, aku kira gua ini satu-satunya tempat paling aman dari kejaran Biung Sinom. Bahkan dalam istana pun Biung Sinom akan tahu. Tapi kalau di sini tidak mungkin. Loh, kenapa tidak? Karena tempat ini tidak ada dalam peta pikirannya. Oh, iya. Sekarang Kakang bisa istirahat dengan aman dan nyaman. Aku pun senang karena Kakang sudah di sini lagi. Tapi ada apa? Kok Kakang tiba-tiba sedih? Ya, sudah lama aku tidak melihat kamu, Lan. Jangan dulu, Kakang. Lebih baik istirahat dulu. Tenangkan hati dan pikiran, sementara aku akan mengobati luka dalammu. Mengapa berhenti di sini, Lokapala? Prajurit-prajurit yang mengawal kita di mana? Masih jauh tertinggal di belakang. Mereka berkuda lamban sekali. Mereka terlalu sering makan kenyang, jadi lamban. Bukan begitu, Lokapala. Mereka tertinggal jauh karena kita berkuda sangat kencang, sangat cepat. Bagaimana dengan kudaku, Dewa Kinara? Luar biasa. Larinya seperti angin, cepat sekali. Aku sampai kewalahan menyusulmu. Ya, tentu saja. Kuda seorang putra mahkota harus lebih cepat dari yang lain. Ya, bisa jadi begitu. Kau tidak boleh iri padaku, Dewa Kinara. Nasib kita sudah digariskan, dan aku adalah calon Maharaja Mataram. Aku tidak punya alasan untuk iri padamu, Lokapala. Aku juga tidak pernah menyesali nasibku. Aku cukup merasa senang menjadi Dewa Kinara, putra paling tua Ayahanda Maharaja Rakai Pikatan. Aku tahu kamu iri. Aku bisa melihat dari pancaran matamu. Sebenarnya kamu ingin menjadi putra mahkota, tapi ya memang kamu tidak punya hak. Akhirnya kamu hanya bisa iri dan dengki padaku. Lokapala, kau mengajakku berkuda di tempat sepi begini? Apa juga dengan maksud mengajakku berkelahi? Tersinggung kau rupanya ya? Aku hanya bergurau. Kau jangan tersinggung. Ya, tapi memang walaupun hanya bergurau, tampaknya hal ini merupakan kenyataan pahit bagimu. Kasihan Dewa Kinara. Sombong sekali Lokapala. Mentang-mentang putra mahkota, jagat raya mau digenggamnya. Aku tidak terima. Kalau ada kesempatan, akan kubalas penghinaan ini. Ya. Dewa Kirana memacu kudanya berusaha mengejar Tiah Lokapala yang berkuda jauh di depannya. Mereka menyisir pinggiran kota raja ketika senja mulai tiba. Sementara rombongan prajurit pengawal yang berjumlah 20 orang juga memacu kuda sekencang-kencangnya. Mereka tak ingin melakukan kesalahan dalam bertugas menjaga keselamatan 2 orang pangeran muda Mataram. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.